Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kepada seluruh warga kota Tasikmalaya khususnya dan warga bangsa pada umumnya, kita bisa mendengarkan paparan dan laporan terakhir Pak Wali Kota sebagai bentuk tanggung jawabnya, beliau sebagai top leader di kota ini telah mengumumkan yang positif satu. Kami bagian warga kota, pertama bahwa himbauan, surat edaran, ajakan, bahkan bahasa orang lembut dugi kawawar melalui mobil-mobil yang telah disiapkan dengan BPBD, Tagana, PMI, Dinas Kesehatan, dan seluruh stakeholder. Ini adalah upaya dohir yang dilakukan. Kita sepakat bahwa ikhtiar harus maksimal, dan inilah kemampuan kami. Tapi ternyata fluktuasinya semakin tanda kutip mengerikan. Pertama, kepada seluruh warga kota khususnya, apapun yang disampaikan oleh pemerintah kota harus ditaati tanpa reserve. Karena apa? Ini dilakukan bukan karena tidak alasannya cukup cukup kuat. Ini hasil temuan, hasil verifikasi, investigasi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, katakanlah para medis ya. Kita tahu ini sudah menjadi wabah, bahkan tidak hanya endemi tapi sudah pandemi dunia. Termasuk kita juga mendengar beberapa kota kabupaten di Jawa Barat ada daerah hijau, ada kuning, ada merah. Nah, kebanyakan yang terjangkit ini adalah datang dari zona merah ke zona hijau atau ke zona kuning. Nah, oleh karena itu juga kepada masyarakat dan kepada simpul-simpul umat lah, katakanlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, stakeholder, kita nggak bisa acuh tak acuh dengan kondisi ini. Karena kalau tidak yang kasihan juga saudara kita, mungkin tetangga kita, dan mungkin juga sesama warga kota. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pola hidup bersih sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Mengapa MUI pusat misalnya dengan pemerintah pusat dan daerah ini senantiasa progres, apapun yang terjadi diungkap dan diumumkan kepada masyarakat. Ini saking nyaah pemerintah ke orang sebagai warga bangsa, saya kira itu. Namun ternyata masuk ke api lain gitu kan. Ada juga tolong ke masyarakat, jangan anggap sepele hal ini. Jangan ada bahasa-bahasa nucik urang mah, cek emosi asa bener. Lah keun bae cenah Kang Pae ge, gitu. Kan nggak bisa begitu. Kacamata agama bahwa kita wajib kasam. Jadi bagaimana kalau terminologi para ulama ini? Yuk kita sama-sama mengamalkan, mengaplikasikan teori atau konsep roja dan khauf itu. Gitu. Salah satu contohnya misalnya lingkungan kita sesuai dengan kemampuan tentu disemprot pakai disinfektan. Yang kedua, himbauan sejak awal diam di rumah gitu. Jangan keluar rumah. Apalagi di daerah yang sudah pandemi COVID-19. Nah, yang ketiga adalah karena memang kemampuan tanda kutip kami dan kita seperti ini, maka tolong kepada semuanya kami mengajak semuanya ya diam di rumah,
jangan komunikasi, apalagi ada kontak-kontak yang memang masalahnya tidak terlalu urgen, kecuali emergensi misalnya kan. Termasuk ini kami ungkapkan mengapa? Karena ternyata ketika satu orang positif corona, naudzubillah, sampai habis masa kontrak usia meninggal, kita tahu kan, kita dengar, kita lihat penanganan jenazahnya kan ada khusus, ada kekhususan. Jadi ketika sudah positif, keluarga tidak bisa menengok, kemudian juga kita tidak bisa kontak, dan ketika meninggal sampai di kebumi pun dimakamkan kan tidak boleh ada kontak. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sebagai bagian dari warga kota tidak pernah bosan mengajak, menghimbau, bahkan naon atunya cek bahasa orang mah, iya mah ngajakna kacida pisang gitu. Kacida pisang kan. Ini jangan anggap sepele lah. Yang mudah-mudahan di samping itu seimbangkan antara usaha dan doa. Karena ada satu ungkapan penjelasan Rasulullah SAW bahwa kita yakin COVID-19 adalah juga makhluknya. Tentu kita harus mengevaluasi diri. Bahkan saya mengajak kepada semuanya, dan mudah-mudahan pada saatnya juga ada yang menyuarakan ini dan mengajak kepada seluruh warga bangsa. Ada istilah istighfar nasional, taubat nasional. Apa tujuannya? Menenangkan suasana. Kita dengar di medsos itu di negara Maroko itu, ketika lockdown semua, kemudian pemerintah juga membantu sesuai dengan kemampuan, seluruh rumah yang ada itu mengucapkan kalimat-kalimat takbir dan tasbih kan itu. Kita tahu seorang Imam Syafi'i misalnya, beliau dalam satu ungkapannya, lam aro anfa'u lil bala minat tasbih. Aku tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan yang bermanfaat untuk mengusir, tanda kutip, sebagai antivirusnya aneka penyakit, khusus hari ini adalah corona, ya dengan tasbih. Paling tidak itu dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Silakan diauratkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kemudian kita juga coba menerima satu narasi dari sesepuh kita Mbah Hashim ketika di satu daerah sudah endemi musibah ataupun apapun itu nama atau istilahnya, dengan satu narasi yang luar biasa juga, ya kita bisa lakukan itu ketika diam di rumah atau diam di tempat. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Itu kemudian juga ada dari guru kita dari Manunjaya Wajengan, setiap sholat tentu guru nazilah jangan pernah tertinggal. Kemudian diakhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, tahassanna bidil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut rabbana srif 'annal balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal mihana wal fitana wat ta'na wat ta'una wasyadaida ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassatan wa min buldanil mu'minina 'ammah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Saya kira itu, dan ini bagian dari memaksimalkan ikhtiar.
Saya kira itu. Terima kasih atur nuhun. Mudah-mudahan manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.